sebelum kita masuk ke videonya, informasi aja nih buat kalian. Cara reservasi villa yang mudah dan gak ribet. Ketik aja di Google liburanbatu.com. Di sini kalian akan disajikan banyak pilihan villa yang recommended banget, dengan pilihan harga dan fasilitas terbaik, yang tentunya dengan pelayanan yang memuaskan. Jangan lupa yore, liburanbatu.com. Halo Rek, sahabat Liburan Batu. Balik lagi bareng aku, Andi Santika, yang akan ngasih referensi villa di Kota Batu untuk kalian. Nah, kali ini aku akan review salah satu villa yang favorit di Kota Batu, yaitu Presiden Villa. Nah, untuk review pertama yang bakalan aku kasih tahu ke kalian yaitu untuk tempat parkirnya. Tempat parkirnya cukup luas kok, Rek. Bisa menampung mungkin 4 sampai 6 mobil di sini. Meskipun kalian bawa keluarga banyak yang lebih dari 6 mobil, kalian juga bisa kok tetap, karena nanti bisa diparkir di depan villa. Yang terpenting tidak menutup jalan utamanya. Bergeser dari parkiran, yuk langsung aja kita nge-review yuk po dalamnya Villa Presiden. Selamat datang di Villa Presiden. Nah, untuk pertama kali kita masuk ruangan itu sebelah kanan. Nah, kanannya itu langsung ada ruang keluarga. Ruangannya cukup luas. Terus juga di sebelah kanan ini ada sofa-sofa yang estetik banget, modern lah. Ada juga lukisan sebagai hiasan mempercantik villa ini. Terus sebelah kiri, ya. Kiri dari sini kita juga ada TV LED. TV LED ini mungkin sekitar 60 inch. Terus juga dilengkapi dengan salon untuk kalian mau setel musik atau berkaraoke bersama keluarga. Terus jangan khawatir, di sini juga dilengkapi dengan wifi. Terus di sini juga kalian kalau mau karaoke, kita juga disediakan untuk minumnya. Nah, setelah kita nge-review ruang keluarga, kita bisa naik sedikit ke atas ini. Nah, di ruangan yang cukup luas ini dibagi menjadi 3 spot, yaitu yang pertama bisa kalian lihat adalah meja makan. Terus yang di tengah atau yang kedua itu digunakan untuk dapur, dan yang paling ujung biasanya digunakan untuk musola. Nah, untuk meja makannya dia cukup besar. Terus mebennya dia menurutku semi-semi klasik mewah. Nah, apalagi yang paling enak itu kita bisa duduk makan sambil melihat view-nya ke kolam renang. Nah, selanjutnya kita ke dapur, yuk kita review bagaimana dalamnya dapur. Nah, di sini di model kayak minibar. Ada meja makan, terus juga disediakan kursi. Nah, setelah itu kita bergeser sedikit masuk ke dalam. Ini dapur utamanya di sini. Jadi dapur ini lengkap banget. Jadi udah mulai dari kompor, habis itu di sini juga disediakan kulkas 2 pintu buat kalian kalau nyimpen makanan-makanan yang kalian bawa. Habis itu ada wastafel untuk cuci-cuci dan segala macam hal. Dan untuk tentang piring, gelas, sendok ataupun apapun itu, dia sudah disediakan lengkap banget di villa ini. Jadi kalian itu tinggal bawa makanan aja dari rumah terus dimasak di sini. Nah, di sebelah kompor itu juga ada microwave di sini. Jadi dapurnya juga dilengkapi microwave. Habis itu juga ada magicom. Dan menurutku yang paling penting adalah dapurnya bersih banget. Jadi enak nggak sih kalian kalau ingin memasak terus melihat sekeliling yang bersih banget. Selanjutnya kita review ke musola. Nah, ruangannya ini dia cukup luas. Kalau biasanya digunakan untuk sholat bareng-bareng keluarga, tapi juga bisa digunakan untuk santai-santai mungkin
duduk untuk ngobrol bersama teman ataupun keluarga, karena memang posisinya dia juga luas. Nah, sebelah dari musola itu dia ada kamar mandi luar. Nah, untuk kamar mandi luar pertama ini cukup lengkap juga, Rek. Standard set mulai dari kloset, shower, tempat handuk, tempat sabun, dan yang paling penting iku, Rek, kamar mandine bersih banget. Nah, selanjutnya ini adalah kalian yang tunggu-tunggu, kita ke kamar. Nah, ini adalah kamar nomor 1 di lantai 1. Nah, yuk langsung naik. Nah, iki kamar pertama di Villa Presiden ini. Nah, kamar iki cukup luas, terus dilengkapi dengan satu bed ukuran 160 cm, lumayan besar juga. Terus di atasnya juga dikasih lukisan, menurutku memang buat manis ruangan kamar ini, cek nggak kosong-kosong dan hampa. Iya, hampa. Nah, terusan di sebelah kananku aku berdiri, di sini juga disediakan lemari. Bakal lemari ini gede banget, Rek, sampai 2 kali tinggiku. Jika kalian pingin sewa villa iki, pingin gawa pakaian sak lemari sak omahmu itu cukup deh ini ya. Nah, terus yang kedua, aku sebenarnya gak paham sih iki aslinya namanya opo, cuman sing tak pahami iki kena gawe delek nyantol no topi, jaket, klambi, pokok ojo digawe nyantol no kucing yo, gak iso iki, gak iso. Nah, terus kita bergeser agak maju. Ini adalah mungkin adalah favorit setiap orang di setiap kamar, dan iki pun perlu, yaitu kocorek. Bayang, ini kocornya segede iki. Kocornya gede banget, jadi kalian tuh bakalan puas banget lek ngocor di kamar iki karena gede banget. Terus menurutku tuh bagus banget. Nah, terus di sebelah kananku iki adalah kamar mandi dalam. Dan untuk kamar mandi kedua ini, setnya sama persis dengan kamar mandi yang sebelumnya. Dan tentu juga bersih banget. Nah, selanjutnya kita bakalan ke kamar nomor 2. Yuk. Nah, iki kamar nomor 2, Rek. Untuk luas kamarnya sebenarnya sama, cuman yang membedakan di sini itu BT ada 2. Satu BT ukuran 100 cm. Nah, di sini juga dilengkapi colokan. Pasti colokan adalah tempat favorit buat kalian, ya kan, lah di kamar. Terus juga disediakan meja. Terus iku jendela yang langsung menghadap ke view luar. Ada juga lukisannya sama, untuk sebagai pemanis juga. Di tiap kamar yaitu adalah lemari sing gede imang dan cantolan ini. Terus juga kaca tetap di sini, kaca sing kaca gede banget iku mang. Jadi kalian bakalan puas lek moco. Nah, terus kamar mandi ini juga tetap kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalam iki, Rek, isinya ya set lengkap standar. Ada kloset, shower, kaca, tempat handuk, dan wastafel kecil. Nah, aku tadi kan udah bahas tentang apa aja yang ada di lantai pertama. Nah, sekarang ikut aku yuk ke lantai 2, kita lihat ada apa aja. Di lantai 2 ini kita disambut dengan 3 pintu kayu. Apakah isinya jalannya? Nah, kamar yang pertama di lantai 2 itu kamarnya cukup luas, Rek, dan terdapat 2 bed tapi ukurannya lebih besar. Sing pertama itu sekitar ukuran 120 cm. Nah, terus di sini juga dilengkapi sama apa yang namanya colokan
plus meja untuk menaruh tempat apapun itu barang yang kalian bawa. Terus juga setiap kamar dilengkapi dengan lukisan. Menurutku memang yang mendesain villa ini itu pingin tempatnya estetik, jadi dilengkapi dengan lukisan. Nah, terus di sini tetap ada setiap kamar itu cantolan nggak akan pernah ketinggalan. Nah, terus ada meja, kaca, cuman kacanya itu nggak satu badan. Jadi kacanya itu cuman kita bisa ngaca untuk setengah badan aja. Nah, terus di kamar ini juga disediakan lagi lemari. Sumpah lemari ini kuncian gede-gede banget di villa ini. Jadi kalian itu bisa puas menyimpan apapun di sini. Pintu terakhir. Nah, kita buka yuk. Nah, ini kamar yang menurutku paling beda dari kamar yang lain. Karena apa? Kamarnya luas dan kasurnya banyak banget. Di sini terdiri dari 5 kasur yang ukurannya 100 cm. Dan juga setiap kamar tetap banget dilengkapi dengan gitu, cantolan selalu ada. Dan terus lemariku besar banget, terus ada juga kacanya. Nah, terus bergeser, ternyata di sini anak itu kasur tingkat, ada 2 tingkat. Terus yang bawah ini adalah kasur apa namanya? Sliding. Nah, kasur sliding. Jadi satu kamar mungkin bisa menampung sampai 7 orang. Terus juga di sini kaca, yo wis kaca kayak kaca biasa nih loh cuman di sini memang nggak ada pemandangan nih, kan langsung menghadap ke tembok rumah sebelah. Tapi menurutku di sini enak banget buat kumpul-kumpul temen karena satu kamar juga tempatnya luas, terus apa namanya kasurnya juga banyak, jadi seru lah buat untuk me time bersama teman, tidur bersama. Yuk, selanjutnya kita jalan ke arah balkon. Nah, ternyata sebelum ke arah balkon, di sini ada tempat, ruangannya cukup luas. Terus di sini juga disediakan sofa untuk kalian ngobrol-ngobrol. Terus, nah pasti kalian biasanya bosen kan kalau ke villa nggak ada permainan atau apapun. Kalau di Desain Villa kita disediakan namanya permainan apa namanya? Oh, tenis meja. Karena gak pernah main jadi aku nggak ngerti namanya apa. Tapi yang pasti namanya tenis meja. Terus kalian bisa lihat di belakangku, di sini juga disediakan extra bed. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 extra bed. Jadi buat kalian yang kekurangan kasur atau apapun itu di sini disediakan kok. Nah, terus kita ke balkon. Jangan ke bawah dulu. Ternyata ada kamar terakhir di lantai 2 ini, Kalian penasaran kayak gimana kamarnya? Langsung aja yuk. Nah, ini kamar terakhir di lantai 2 dan welcome, ini adalah kamar utama di Villa Presiden Iki. Jadi ukuran kamarnya luas dan ukuran kasurnya pun termasuk besar banget. Ini sekitar mungkin ukuran 200 cm. Nah, terus yang juga, tapi di sini bisa mungkin dibikin 4 orang lah karena disediakan 4 bantal. Nah, terus juga di sini ada lemari yang kayak tadi, terus juga meja untuk menaruh sesuatu dan nggak pernah ketinggalan, setiap kamar pasti ada lukisannya. Jadi untuk penghangat atau pemanis dalam ruangan selalu di sini disediakan untuk lukisan. Nah, dari kamar utama ini kita bisa langsung jalan ke balkon utama. Jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar di sini.
hampir lupa, aku gak bahas kamar mandi. Jadi tetep ya, di kamar utama iki ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi yang di kamar utama ini dia cukup luas, terus tetap bersih banget. Sekarang aku berada di kolam renang Presiden Villa. Nah, di sini adalah tempat paling favorit dan paling banyak diminati orang sih pingin sewa villa, karena mereka pasti pingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil berenang. Nah, untuk kedalamannya sendiri dia mungkin 1-2 meter, dan untuk panjangnya juga mungkin sekitaran 10 meter. Jadi kalian bisa leluasa banget buat renang. Nah, bisa kalian lihat di ruangan paling pojok dia adalah ruang bilas. Terus juga di situ terpampang nyata banget ada perhatian sehingga nggak boleh pakai sabun ataupun sampo, di dalam ada kolam renang. Nah, di samping kolam renang, kita juga disediakan tempat duduk buat ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Dan juga di belakangku itu ada yang unik, yaitu tempat duduk dari kayu. Kalian menurutku memang lucu karena kayunya kayak ya estetik lah, tempat duduk apa dari kayu. Kalian penasaran kayak apa? Yuk kita lihat. Nah, aku kan tadi di awal video kan udah bilang aku bakal membahas pintu sing dekete dapur. Pasti kalian penasaran sih sebenarnya aku itu apa? Aku juga sebenarnya penasaran, itu adalah jalan menuju kemana. Tapi daripada kita sama-sama penasaran, yuk langsung aja kita lihat. Untuk ruangan basement iki cukup luas juga ya, Rek. Kalian bahkan bisa parkir sepeda motor di area iki. Lalu, di sini disediakan juga satu kamar mandi. Dan untuk kamarnya itu ada 2 kamar, Rek. Meskipun ukurannya kecil, tapi masing-masing kamar disediakan 2 bed. Yang masing-masing bednya itu berukuran 100 cm. Oh iya, setiap kamarnya ini juga disediakan lemari untuk menyimpan barang. Dan ukurannya itu cukup besar ya, Rek. Jadi, Rek, kesimpulannya, Presiden Villa ini memiliki 7 kamar tidur. Di lantai 1, 2 kamar tidur. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Dan 2 sisanya ada di basement bawah. Nah, villa ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen nginep rame-rame bareng keluarga, arisan, reuni, gathering kantor, dan masih banyak lagi. Dan meskipun cuman ada 7 kamar tidur aja, di sini itu bednya banyak banget. Jadi cocok banget kalau nginep di sini rame-rame. Untuk kapasitas nyamannya sih cuma 25 orang, tapi bisa nge-up sampai 40 orang. Jadi kalian nggak pingin nginep di sini rame-rame? Yuk agendakan liburan ke Kota Batu, dan jangan lupa sewa villa di Presiden Villa. See you next video,